Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aktiva tetap. Yang pertama, kita ketahui dulu tentang karakteristik aktiva tetap. Jadi, aktiva tetap ini merupakan aktiva jangka panjang atau relatif permanen. Permanen itu ya maksudnya bisa dikatakan harta yang bergerak gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa kromo Inggrisnya itu aktiva tetap disebut fixed asset. Jadi bukan permanen aset ya, tapi karena permanen itu maksudnya relatif gitu, nggak mutlak gitu. Jadi bahasa Inggrisnya fixed asset. Selain aktiva tetap, kita tahu ada juga aktiva lancar yang terdiri atas kas, persediaan, piutang. Akan kita bahas setelah UTS ya. Syukur-syukur bisa offline gitu. Jadi aktiva tetap ini merupakan aktiva berwujud karena terlihat secara fisik. Ada juga aktiva yang tidak berwujud. Contohnya bukan jin dan tuyul ya, tapi hak cipta, hak merek, hak dagang. Kalau hak tinggi tidak termasuk ya. Yaitu untuk aktiva berwujud dan tidak berwujud. Kalau yang berwujud ya yang bisa dibuktikan secara empiris, panca indrakan gitu kan, bisa dilihat, diraba gitu. Contohnya ya tanah, kemudian bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan lain-lain banyak ya. Kemudian karakteristik berikutnya, dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Jadi misalkan kendaraan tadi, kalau dia dijual maka tidak menjadi aktiva tetap, melainkan ya persediaan barang dagang gitu. Misalkan bergerak di bidang jual beli motor gitu, berarti motor yang dijual itu masuk ke persediaan. Ada juga motor yang dipakai untuk inventaris, nah itu masuk ke aktiva tetap gitu ya. Jadi satu benda, tapi kalau dalam akuntansi pencatatannya bisa beda, ada yang aktiva tetap, ada yang persediaan, tergantung kegunaannya gitu, apakah untuk operasional atau untuk dijual kembali. Sifat dasarnya ini ya, kita lihat lebihan. Nah ini, jadi yang paling dasar adalah aset tetap mempunyai umur yang panjang. Umur yang panjang maksudnya lebih dari 1 tahun gitu. Nah, apakah aset itu digunakan untuk tujuan produktif? Ya itu kalau iya berarti menjadi aset tetap. Tapi kalau tidak digunakan maka menjadi investasi gitu. Sedangkan untuk contoh yang pertama, dan ini biasanya kalau di pencatatan di neraca ya atau posisi keuangan, ini yang paling atas gitu untuk aktiva tetap, yaitu tanah. Nah, tanah itu diperoleh dari apa aja untuk harganya? Banyak ya, diantaranya harga beli, pajak penjualan. Kalau dulu namanya pajak penjualan ya, atau disingkat PPN, N-nya kecil. Tapi semenjak 2009 itu N-nya sudah besar.
Jadi PPN tetap, cuma N-nya yang dulu kecil sekarang udah besar mulai tahun 2009, yaitu pajak pertambahan nilai. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita pelajari ada PPN masukan, ada PPN keluaran ya. Kemudian perizinan komisi maklar gitu. Biaya balik nama, biaya survei, pajak real estate, pembongkaran bangunan yang tidak digunakan, perataan tanah, pengaspalan atau paving. Itu harga perolehannya untuk tanah. Dan tanah ini tidak mempunyai usia ekonomis. Pengaruhnya nanti ketika digunakan tidak mungkin mengalami penyusutan. Malah kecenderungannya apabila normal, harganya itu dari tahun ke tahun naik kalau tanah. Kecuali di daerah-daerah yang rawan bencana atau longsor gitu. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, bangunan. Bangunan itu harga perolehannya diperoleh dari pajak penjualan, perbaikan ya apabila beli bekas, kemudian modifikasi, kemudian perizinan, ada lagi kalau dia bangun sendiri, jasa arsitek, kemudian jasa insinyur. Ya kalau dulu gelar itu cuma ada dua ya, insinyur dan dokter andes ya. Kalau di bidang teknik itu IR ya, di depan itu keren gitu kan. Tapi sebenarnya lebih keren di belakang gitu. Kalau di depan itu kan ALM juga di depan gitu kan. Ya, kemudian yang untuk bidang sosial dokter andes ya. Jadi kalau yang kedokteran ya dokter itu yang S1. Beda ya sama dokter. Kalau dokter itu S3. Kalau dokter andes itu ya S1. Kadang-kadang banyak yang belum tahu ini, yang kaum milenial gitu. Sekarang kan udah di belakang semua, kecuali S3 itu masih doktor di depan gelarnya. Kalau di luar negeri udah di belakang ya, PhD, Philosophy of Doctor itu. Kalau lulusan luar negeri. Ada lagi biaya asuransi, kemudian jalan sekitar bangunan. Selanjutnya pengembangan tanah. Jadi tanah kalau dikembangkan ini nanti akan mengalami penyusutan. Kalau cuma tanah gitu aja nggak diapa-apain kosong, itu ya tidak mengalami penyusutan ya untuk invest. Tapi sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh gitu ya. Kamu punya tanah kosong selama 1 tahun itu nanti kena pajak. Zakat ya. Zakatnya itu sebesar barang temuan, itu besar ya 20% ya. Ya, itu kalau bisa ya dikembangkan. Bisa dijadikan pohon atau rumputan, itu enggak kena zakat kalau itu. Kemudian pagar, area parkir, penerangan, kemudian pengaspalan. Atau dijadikan kebun ya di ditanami gitu kan. Ditanami sayuran atau pohon gitu. Kemudian mesin dan peralatan. Ini beda dengan perlengkapan ya. Peralatan itu aktiva tetap. Tapi kalau perlengkapan itu aktiva lancar. Gitu. Kurang dari 1 tahun soalnya. Contohnya ya kertas, pulpen, spidol. Nah itu perlengkapan. Ini perolehannya ya. Ada perakitan ya. Kalau misalkan itu mesin atau peralatan kan ada perakitan. Yang tidak termasuk harga perolehan ini apabila rusak ya, kemudian kerusakan akibat kekerasan. Nah ini selanjutnya kesalahan pemasangan, pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama bongkar pasang, dan denda perizinan. Oke, kita ke jurnal ya. Sebenarnya ada banyak sekali kemungkinan perolehan aktiva tetap, tapi kita baca. Yang pertama apabila kita beli secara tunai atau kredit, kemudian apabila kita memperoleh modal sumbangan atau hibah, bukan gibah ya. Kalau gibah itu merasani mengomongkan kejelekan orang lain ya, gosip. Kalau nggak benar malah jadi fitnah. Kemudian pembelian lumsum atau gabungan dan lain-lain.
Oke, kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama ini apabila dibeli secara tunai ya. Yang kedua apabila diperoleh melalui sumbangan. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Apabila kita beli secara tunai, harganya 5 juta dan diperoleh diskon. Diskon itu pengurangan harga 3%. Maka nanti ini apa? Equipment ya, equipment itu peralatan. Berarti peralatannya kan bertambah di debit. Kemudian karena tunai yang dikredit kas. Sebesar berapa? 4850. Bukan 5 juta karena tadi sudah dikurangi diskon. Diskonnya 3%. 3 kali 5 itu kan 15. 150 berarti kan. Jadi 5 juta kurangi 150.000, 4 juta 850.000. Ini jurnalnya. Kemudian yang kedua, ini perusahaan memperoleh sumbangan mesin dari menteri. Ini harusnya ada E-nya ya, menteri gitu ya. Kecuali istri, kalau istri itu nggak ada E-nya. Tapi kalau menteri ada E-nya harusnya. Kalau nggak percaya kamu silakan buka KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang JS Badudu itu yang lengkap. Kemudian harga pasarnya 60 juta. Kemudian mesin itu diangkut dengan biaya 400.000, kemudian ada biaya pemasangan, instalasi gitu 1.600.000. Ini dibayar perusahaan. Maka jurnalnya yang didebit itu cuma sebesar tadi ya, nilai pasar mesin itu 60 juta. Kemudian kasnya karena tadi harus membayar biaya-biaya itu dijumlah. Ini kan 400.000 tambah 1.600.000 jadinya 2 juta. Tuh kita mengeluarkan uang 2 juta. Nah yang dikredit biar balance ini tambah satu lagi yaitu masuk modal. Modal sumbangan sebesar 58 juta. Jadinya kan balance ini debit 60 juta, yang dikredit juga kalau dijumlah 60 juta. Contoh ketiga yang terakhir ini kita nggak bahas penyusutan ya. Penyusutan kita bahas pertemuan berikutnya karena butuh waktu yang lama gitu. Jadi harus ada pembahasan khusus. Ini lump sum ya, gabungan. Misalkan beli ini gedung, tanah, mesin harganya 80 juta. Setelah dicek harga pasarnya ternyata itu lebih dari 80 juta. Gedung 25, tanah 50, mesin 25, kan 100 ini kalau dijumlah. Nah jurnalnya gimana? Kita hitung dulu harga perolehan yang diakui. Caranya ya tinggal dibagi aja. 25 juta kan gedung tadi, bagi harga semuanya tadi kan 100 juta kali harga belinya 80 juta. Jadinya gedungnya dinilai 20 juta ya, nggak 25, tapi 20 juta ini nanti yang digunakan. Tanah ya tinggal 50 bagi 100 kali 80, 40. Mesin 25 bagi 100 kali 80 ini sama 20. Yang dipakai angka ini ya, bukan angka yang di soal ini, bukan. Itu yang diakui harganya itu, harga perolehannya. Karena kasnya kan tadi kita keluar 80, maka ini kan dikredit ya karena tunai. Nah yang didebit aktiva tetapnya, tiga-tiganya ditulis. Tapi sekali lagi jangan angka yang ini. Kalau angka yang ini nanti nggak balance ya, ini 100, ini 80 kan nggak balance. Pakainya yang ini setelah kita hitung ya harga perolehannya, gedung 20, tanah 40, mesin 20. Ini ya, ini dijumlahkan 80. Begitu ya, ini untuk jurnal apabila beli secara lump sum atau gabungan. Ini pengeluaran modal sama pengeluaran pendapatan. Nanti kita bahas waktu itu aja. Waktu kita bahas penyusutan ya. Termasuk ini juga ada trademark ya, hak dagang, kemudian copyright ya, hak cipta. Ini tidak mengalami penyusutan tapi amortisasi ya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya juga. Kemudian ada hak paten, kemudian ada lisensi gitu. Kemudian ada franchise ya atau waralaba, kemudian ada sumber daya alam dan depresi. Jadi kalau tadi aktiva tetap yang kita bahas itu mengalami depresiasi atau penyusutan, kalau aktivanya berupa sumber daya alam mengalami. Kita akan bahas pertemuan berikutnya aja biar lebih luasa gitu ya waktunya. Ini tugas silakan dikerjakan seperti biasa ya. Sekian untuk pertemuan pada hari ini.
Semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.